Risma, sudah kita ketahui ya prediksi daripada ahli astronom bahwa tanggal berapa akan terjadi apa? 9 daripada gerhana matahari. Maka dalam kesempatan yang baik ya diberikan beberapa pengetahuan wawasan yang sangat besar manfaatnya buat kita semua. Ya, bahwa Islam mengajarkan kepada kita semua, Nabi Muhammad SAW memberikan informasi kepada umatnya bahwa apabila terjadi gejala-gejala atau tanda-tanda fenomena alam, ini berapa kali terjadi dalam berapa ratus tahun? Ya, berapa tahun terulang? 20 tahun. Ya, kita lihat dalam Al-Quranul Karim. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad supaya dijelaskan lagi kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman bahwa kalau terjadi gerhana matahari dan bulan, bukan kita itu menyembah kepada bulan dan matahari seperti para ubadul syamsi wal qamar, orang-orang penyembah matahari dan bulan, majusi, kaum majusi menyembah matahari. Ya, orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Jadi kalau terjadi gerhana, mereka kumpul menyembah itu matahari dan bulan. Maka Allah menjelaskan kepada nabinya Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan Anda sekalian untuk sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah lillahilladzi, kepada Allah yang khalaqahunna, menciptakan matahari tersebut, yang menciptakan bulan tersebut, in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian sekalian semua tiada menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah menjelaskan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, bahwasanya matahari dan bulan keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua-duanya ciptaan Allah. Ya, kedua-duanya ciptaan Allah, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anda kalau tidak ada matahari dan bulan, maka dinamika hidup ini siang dan malam enggak ada. Kalau Anda dulu belajar di sekolah diajarin dalam ilmu biologi dan fisika kimia, itu perputaran, setiap putaran berapa putaran matahari, berapa putaran jarak matahari dengan bulan dan bumi, berapa putaran bumi berputar bersama-sama bulan, mengitari matahari. Ya, maka terjadi kalau berputar itu di sini malam, di sana siang, di sini siang, di sana pagi. Maka terjadi pula perbedaan waktu dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau manusia hidupnya setiap harinya malam, kita bicara dunia dah, PLN bangkrut, bener nggak? Iya. Kalau setiap hari malam nih, kita bicara dunia dah, PLN bangkrut, tenaga listrik, tenaga uang, mau tenaga apa lagi, udah bangkrut. Setiap hari nyala terus, ya, setiap hari nyala terus. Itu bicara dunia. Belum lagi bicara tanda-tanda alam. Wah, gimana mau pohonan bisa berbuah karena nggak ada matahari? Bagaimana pucuk-pucuk bunga dia bisa mekar karena nggak ada matahari, sinar matahari? Bagaimana orang sehat? Karena apa? Pigmen ini harus kena sinar ultraviolet dan lain sebagainya, kekuasaan Allah. Makanya kita harus bersyukur kalau pagi hari datang waktu syuruk, maka apa kita sholat duha. Begitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu kata Rasulullah. La yankasifan li mauti ahadin wala li hayati.
terjadi matahari gerhana, terjadi bulan gerhana, itu tanda kuasa Allah. Tidak menunjukkan di situ ada kematian seseorang, ya, atau kehidupan seseorang. Karena saat yang dulu pada zaman Nabi, waktu itu Sayyidina Ibrahim bin Muhammad SAW, putranya Rasulullah meninggal berbarengan dengan terjadi gerhana. Orang-orang menyangka itu sebab kematian putranya Rasulullah terjadi gerhana. Tidak. Bukan karena kematian, sebab kematian seorang atau kehidupan kelahiran seorang. Tidak. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu war'u wad'u hatta yankashifa ma bikum. Kalau terjadi gerhana matahari dan bulan, maka salatlah dan juga berdoalah sampai tergelincir habis gerhana matahari dan bulan. Prediksi para astronom terjadinya nanti gerhana matahari, ya, tanggal 9, ya, itu nggak lebih dari, ada yang cuma 5 menit, ada yang 10 menit, tergantung spot-spotnya, tergantung tempat-tempat yang terjadinya itu sempurna terjadi gerhana. Bagaimana kita umat Islam bila terjadi gerhana matahari dan bulan? Jadi hadisnya Rasul mengajarkan sholat. Bagaimana cara sholatnya? Ada 3 cara sholat gerhana matahari dan bulan. Yang pertama, yang paling sederhana, sholat gerhana matahari dan bulan. Bagaimana simpelnya? Seperti kita sholat subuh, 2 rakaat saja. 2 rakaat saja, nggak perlu panjang bacaannya. 1 rakaat ada Fatihah, kemudian Al-Kafirun. 2 rakaat yang kedua Al-Fatihah, Ikhlas. Sunnahnya memang dilaksanakan berjamaah. Tapi kalau kita tidak bisa hadir di dalam berjamaah sholat gerhana tersebut, sholat sendiri. Sholat sendiri. Misalkan Anda lihat di televisi berita bahwa akan terjadi gerhana tersebut pada jam 9 pagi. Anda nggak bisa hadir. Sholat berjamaah akan diadakan sholat gerhana di Istiqlal, di Al-Munawwar, di Al-Mustaqim, di Prisma misalkan nanti mengadakan inisiatif sholat gerhana, ya silahkan. Atau di lapangan, tidak dilarang sholat gerhana. Bagaimana caranya? Jangan panjang-panjang, seperti sholat subuh saja, silahkan. Nanti disiapkan 1 orang khatibnya dengan 2 kali khutbah, yang mengajarkan mengenai kekuasaan Allah, mengajak orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari gerhana tersebut perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat, perbanyak bacaan zikir, tahmid, tahlil, tasbih dan takbir, yaitu pada hari terjadinya gerhana. Itu yang pertama, cara sholat gerhana seperti sholat subuh, simpel saja, sederhana saja. Yang kedua, sholat gerhana memiliki 1 rakaat tapi melaksanakan ruku, i'tidal, kemudian berdiri lagi. Jadi 1 rakaat 2 kali diri. Rakaat pertama Fatihah, kemudian baca surah, ruku. Kemudian i'tidal, artinya kembali berdiri. Berdiri yang kedua membaca Fatihah lagi dan surah. Setelah baca surah, rukuk kembali, i'tidal dan sujud, menyempurnakannya. Sujud 2 kali sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri lagi, melanjutkan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama, memiliki 2 kali diri. Setelah rukuk, i'tidal, udah baca lagi Fatihah dan surah. Berarti berapa kali baca Fatihah? 4 kali baca Fatihah dan 4 kali baca surah. Yang 4 kali baca surah ini tata cara yang kedua. Tata cara yang ketiga sama seperti yang kedua, perbedaannya bacaannya itu panjang sekali. Karena pada rakaat yang pertama, diri yang pertama kali setelah Fatihah membaca surah Al-Baqarah.
kaki. Surah Al-Baqarah. Kemudian berdiri yang kedua setelah ruku, setelah Fatihahnya baca surah Ali Imran, betul. Ya. Pada rakaat yang kedua, setelah Fatihah, kemudian baca surah An-Nisa. Rakaat yang kedua, pada berdiri yang keduanya baca surah Al-Maidah. Panjang sekali bacaannya. Ini tata cara sholat gerhana yang ketiga. Tinggal kita memilih mana yang kita akan laksanakan sholat gerhana. Tentunya pilihannya adalah yang pertama kebanyakan, seperti sholat subuh. Tapi ya, karena gerhana ini jarang sekali terjadi, maka hendaknya kita melaksanakan sholatnya seperti tata cara yang kedua. Tapi bacaan surahnya yang pendek. Ruku, kembali berdiri i'tidal, Fatihah. Setelah Fatihah bacaan yang pendek. Artinya bacaan itu kalau dalam istilahnya qisarul mufassal. Artinya batas-batasnya pendek-pendek ayatnya. Ya, misalkan yang pertama Sabihis, yang kedua apa? Al-Ghasyiyah, yang keduanya Al-Kafirun, yang keempatnya Al-Ikhlas. Ya, itu udah biasa dah tuh 4 surat tersebut. Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya tinggal imamnya doang kan. Mau ke 1 bulan. Jadi ya, kita semua ingin melaksanakan sholat gerhana karena ini sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah walau limun faridin. Begitu. Sekalipun dia sholat sendiri, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sangat dianjurkan jangan sampai ditinggalkan. Itu artinya sunnah muakkadah. Ya, yang disunahkan dilaksanakannya berjamaah di masjid sekalipun masjidnya kecil. Jadi ada sisa berapa hari, misalkan Prisma punya terobosan baru. Ayo sholat gerhana. Kalau matahari namanya kusuf, pakai kaf, kusuf. Kalau bulan pakai kho, namanya khusuf. Hanya beda kaf dan sin. Kalau matahari pakai kaf, kusuf. Kalau bulan pakai kho, khusuf. Sama-sama beda kaf dan kho. Kalau matahari pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan, kho, khusuf. Ini ilmu supaya nggak ketukar. Ya, supaya nggak ketukar. Anda pakai sendalnya kembar kan? Kembar. Coba sendal beda, belinya bata, pulang-pulang 1 bata, 1 yang di Kamarati. Coba apa kata orang? Ya kan? Sama kusuf dan khusuf. Kusuf matahari, khusuf bulan. Ya, sholatnya di masjid disunahkan sekalipun masjidnya kecil karena orangnya banyak. Jarang-jarang terjadi. Hari apa tanggal 9? Hari Rabu. Tanggal merah ya? Iya. Udah, kalau itu Risma mulai itu sampaiin di Facebook, sampaiin di grup-grupnya, sosial medianya, di WA-nya, di BlackBerry-nya semua. Kan ngajak kebaikan. Ayo Risma ajak RW 7 sholat gerhana. Gerhana apa? Matahari. Sholat ini Mas Al-Mustaqim jam berapa? 12 kan.
mulai dijadwalkan siapa imamnya, siapa khotibnya, ya sholat. Karena gerhana itu nggak lama, nanti terjadi gelap. Ya, terjadi gelap karena dia bersejajar antara matahari dan bulan, sejajar, sehingga cahaya matahari itu tertutup apa? Bulan, mengalami gelap sementara, sehingga kita dianjurkan untuk sholat. Itu perintah Nabi. Fashollu wad'u, sholatlah dan berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disunahkan bagi kita semua untuk mandi. Ya, mandi, sholat gerhana. Kalau sholat gerhana bulan malam hari, maka sunnah bacaannya dikeraskan, baca Fatihah dan surahnya. Kalau gerhana matahari di siang hari, maka bacaannya disirkan atau diam, bacaannya diam, nggak terlalu besar, nggak dikencangkan suaranya. Volume suaranya nggak seperti sholat malam, maghrib, isya dan subuh, seperti sholat zuhur dan asar. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan, seperti sholat maghrib, isya dan subuh, suaranya dikeraskan. Ya, itu sunnah. Kemudian khotibnya khutbah, 2 kali khutbah setelah sholat. Berarti seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya setelah sholat, bukan seperti sholat Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Ya, kemudian disampaikan oleh khatib apa aja hal-hal yang berkenaan mengenai taubat, berhal-hal yang berkaitan dengan sedekah dan lain sebagainya, hal kebaikan. Disampaikan kepada seluruh yang hadir malam hari itu mengenai kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertaubat, taubatan nasuha dan lain sebagainya. Seperti khutbah Jumat, rukun-rukunnya sama, ya,